Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat ya. Meskipun saat ini kita harus belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Miss Yerni Moli. Anak-anak bisa panggil Miss Yerni. Nah, untuk mata pelajaran matematika sekarang, Miss yang akan membimbing anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita akan meminta kekuatan terlebih dahulu dalam doa. Mari anak-anak semua ambil sikap doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan dan kekuatan yang masih kami nikmati pada pagi hari ini. Kami percaya ini semua boleh terjadi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Tuhan kiranya menolong supaya kami belajar dengan baik. Ya Bapa, ini doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Silakan anak-anak buka bukunya pada buku Senang Belajar Matematika halaman 28. Kita akan belajar tentang persen. Persen itu sering disimbolkan seperti ini ya. Persen. Nah, contoh penulisan persen adalah 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau persen kita ubah menjadi bentuk pecahan. 70% dapat kita tuliskan ke bentuk pecahan menjadi 70 per 100. Nah, 70 per 100 bisa kita sederhanakan. Kita bagi 10. Hasilnya menjadi 7 per 10. Masing-masing kita bagi 10 ya. Pembilangnya kita bagi 10, penyebutnya pun kita bagi 10. Sehingga hasilnya menjadi 7 per 10. Nah, contoh kedua, 45%. 45% kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, hasilnya menjadi 45 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan kita membagi 5. Pembilangnya kita bagi 5. Kemudian penyebutnya pun kita bagi dengan 5. Sehingga hasilnya menjadi 9 per 20. Nah, bagaimana kalau bentuk pecahan biasa kita ubah menjadi persen? Kita lihat contohnya 2 per 10. 2 per 10. Karena ini penyebut 10, maka kita harus mengubah menjadi penyebut 100 dengan cara 10 kali berapa supaya hasilnya 100. Nah, supaya hasilnya 100 maka kita kali 10. Hasilnya adalah 2 kali 10, 20. 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan persen, hasilnya menjadi 20 persen. Nah, contoh berikutnya 17 per 25. 17 per 25 supaya penyebutnya menjadi 100, maka 25 ini kita harus kali dengan 4. 17 dikali 4 hasilnya 68 dan 25 kali 4 hasilnya 100. Maka kalau kita ubah ke bentuk persen menjadi 68%. Nah, sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang taksiran. Nah, taksiran itu disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan tanda seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melihat taksiran itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu taksiran bilangan caca dan taksiran bilangan pecahan. Hari ini kita akan belajar
tentang taksiran bilangan caca. Taksiran bilangan caca terbagi lagi menjadi taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, taksiran atas adalah taksiran yang dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Kemudian taksiran bawah menaksir hasil operasi hitung dengan membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Nah, jika angka kurang dari 5, misalnya 4, 3, 2, 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan atau kita bulatkan ke bawah. Dan jika angka lebih dari 5 atau sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, maka kita bulatkan ke atas atau ditambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas yang pertama, taksiran atas. Bagaimana contoh taksiran atas? Taksiran atas pada bilangan 5368,5. Nah, kita akan taksir ke atas di satuan terdekat. Satuannya yaitu 8,5. Nah, kita taksir 8,5 ke satuan terdekat menjadi 9. Nah, untuk puluhan terdekat kita taksir 69 menjadi 70. Nah, selanjutnya untuk ratusan terdekat kita taksir ke atas dari 370 menjadi 400. Nah, untuk selanjutnya ribuan terdekat kita taksir ke atas dari 5.400 kita taksir menjadi 6.000. Nah, selanjutnya Miss akan kasih contoh satu lagi, bilangan 7.568,8. Kita taksir ke atas di satuan terdekat. Nah, di sini satuannya 8,8. Kita taksir menjadi kesatuan terdekat menjadi 6 menjadi 9. Jadi 8,8 tadi kita ubah menjadi 9. Nah, selanjutnya kita melihat puluhan terdekat. Kita taksir 69, kita taksir ke atas menjadi 70. Selanjutnya untuk ratusan terdekat kita taksir ke atas dari 570 menjadi 600. Kemudian berikutnya ribuan terdekat kita taksir ke atas dari 7.600 kita taksir menjadi 8.000. Nah, bagaimana kalau hasil operasi hitung kita taksir ke atas? Kita akan lihat contohnya. Yang pertama 12 kali 8. 12 kita akan taksir ke atas menjadi 20, dan 18 juga kita taksir ke atas menjadi 20. Jadi kita tulis 20 dikali 20. Hasilnya adalah 400. Maka 12 dikali 18 kalau kita taksir ke atas hasilnya akan menjadi 400. Nah, contoh berikutnya 57 ditambah 147. 57 kita taksir ke atas menjadi 60. Kemudian 147 kita taksir ke atas menjadi 200. Nah, hasilnya adalah 60 ditambah 200 sama dengan 260. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita akan melihat taksiran bawah. Bilangan 5368,5. Satuan terdekatnya kita akan taksir ke bawah. Satuannya yaitu 8,5.
kita taksir ke bawah, kita hilangkan yang bilangan desimalnya yaitu 5 menjadi 5.368. Kemudian kita lanjut ke puluhan terdekat, kita taksir ke bawah. Dari 68 kita taksir menjadi 60. Nah, selanjutnya ke ratusan terdekat, dari 360 kita taksir menjadi 300. Dari ribuan terdekat kita taksir dari 5.300 menjadi 5.000. Nah, bagaimana hasil operasi hitung dengan taksiran bawah? Contohnya yang pertama 16 dikali 28. 16 kita taksir ke bawah menjadi 10. 28 kita taksir ke bawah menjadi 20. Hasilnya adalah 10 dikali 20 menjadi 200. Selanjutnya kita akan lihat taksiran terbaik. Nah, bilangan 7.568,8. Taksiran atasnya 7.569. Kemudian satuan terdekat untuk taksiran bawahnya yaitu 7.568. Satuan terdekat untuk taksiran terbaiknya yaitu 7.569. Jadi 8,8 kita bulatkan menjadi 9. Karena di sini angkanya 8 atau di atas angka 5. Maka kita bulatkan menjadi 9. Oke, contoh berikutnya 8.777,9. Nah, satuan terdekatnya untuk taksiran atas 8.778. Taksiran bawah 8.777. Nah, 7 untuk satuan terdekatnya 7,9. Satuan terdekat untuk taksiran terbaiknya kita bulatkan menjadi 8. Jadi 7,9 kita bulatkan menjadi 8. Karena 9 ini adalah angka di atas angka 5. Nah, jadi satuan terdekat untuk taksiran terbaik dari 8.777,9 menjadi 8.778. Nah, untuk hasil operasi hitung dengan taksiran terbaik. Contohnya 23 dikali 15. 23 kita taksir ke bawah karena 3 ini berada di bawah angka 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Kemudian 15 dikali 15, karena 15 berada atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 20. Nah, hasilnya adalah 20 kali 20 menjadi 400. Selanjutnya kita akan lihat contoh yang kedua, 57 ditambah 147. 57 kita taksir menjadi 60 karena angka 7 ini berada di atas angka 5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 60. Kemudian ditambah dengan 147 kita taksir menjadi 150 karena 47 atau 7 ini berada di atas angka 5, maka kita bulatkan menjadi 150. Nah, hasilnya adalah 60 ditambah 150 menjadi 210. Nah, sampai di sini paham ya materi kita hari ini. Untuk tugasnya, silakan anak-anak tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas, taksiran bawah, taksiran terbaik dari 15 dikali 22 dan 54 ditambah 45. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.